Yay, Halo, finally. selamat malam Mbak Zoya. Malam. Udah banyak banget ini masa menunggu Mbak Zoya. Iya, saya juga jadi deg-degan dari tadi. Signal tuh tetap Oke, ya, bikin jantungan ya. iya, bikin jantungan. Sebelumnya perkenalkan Mbak, aku Ira dari teman Bumil. Halo. Terima kasih sudah mau bergabung malam hari begini. Mungkin udah waktunya istirahat, tapi Mbak Zoya masih mau menyempatkan waktu sekitar sejam ya Mbak untuk ngomong Iya, seputar kehidupan pernikahan ya Mbak. soalnya udah banyak yang juga colongan nanya. Saya bilang sabar ya, Oh ntar gitu. sekalian aja. Iya benar, sekalian aja di Gelab Teman Mm-mm. Bumil. Oke, ini langsung aja kita jawab pertanyaan atau Mm-mm. Mbak Zoya ada yang mau disampaikan dulu? Mungkin perkenalkan sedikit gitu ya. Iya, Saya boleh. Zoya Amirin. Saya kebetulan adalah seksolog wanita pertama di Indonesia. Saya punya concern besar sekali terhadap kehidupan seks gitu ya. Karena ini adalah topik yang terlalu tabu, tapi juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Tapi gini loh, seks itu sebenarnya penting, tapi bukan segalanya. Jadi Oke. jangan terlalu fokus sama kehidupan seks sampai terlalu teknis. Tapi malah nanti mempengaruhi kehidupan rumah tangga. Tapi kehidupan rumah tangga yang nggak ada seksnya juga bisa bahaya, gitu ya. Iya, Kalau benar. misalnya, terutama kita perempuan ya, kalau urusan anak cepet deh kita nomor satu. Tapi sebenarnya salah satu rahasia yang sebenarnya sih bukan rahasia ya, yang paling penting itu adalah ketika sebenarnya kita dengan anak kita ingin membahagiakan anak kita, yang pertama kali harus kita lakukan adalah memperbaiki kehidupan rumah tangga. Gitu. Jadi save your marriage first before you save your children. Kalau suruh sayang sama anak, kita mah juara. Kalau bisa anak nomor 1, 2, 3 gitu, suami 4, 5, 6 gitu ya, sampai 10 gitu. Nah sekarang mungkin buat moms yang ada di teman Bumil, yuk kita fokus memperbaiki kehidupan seks kita ya dengan pasangan, sehingga kita yang bahagia nih, karena semua moms yang nggak bahagia susah gitu nanti. Anak itu akan tumbuh berdasarkan bahasa ibunya, termasuk bahasa cinta kita juga. Jadi ketika kita punya bahasa cinta dengan suami kita, anak itu belajar cinta dari cara kita menyayangi suami kita sebenarnya. Jadi kita nggak bisa bilang, nah Khalil Gibran itu begini-begini, waduh percuma ya. Tapi kalau dia lihat, oh kalau saya anak perempuan ya, saya ternyata ibu saya begini terhadap ayah saya, berarti besok saya akan tumbuh jadi anak perempuan yang seperti ini. Kalau saya anak laki-laki, bagaimana cara ibu saya memperlakukan ayah saya, berarti besok saya boleh terima atau enggak nih kalau diginiin sama perempuan gitu loh. Jadi pengaruh banget kebahagiaan kita, kebahagiaan kehidupan seks kita, itu terhadap kebahagiaan dan kecerdasan emosi dari anak kita gitu Mbak. Oke, jadi benar-benar sebenarnya ini pas banget sama yang aku mau tanyain Mbak, karena dari sebuah artikel yang aku baca, 10 masalah yang terjadi setelah punya anak itu salah satunya yang tertinggi adalah kita udah nggak mau nurturing relationship kita lagi. Jadi kayak ya udah anak yang nomor 1, hubungan tuh kayak bisa berjalan sendiri aja, mikirnya kayak gitu ya Mbak ya. Itu mungkin karena kita juga apa ya kita tahu lah masa-masa nifas, exhausted gitu ya, baby blues juga tidak mempermudah keadaan gitu. Tapi yang paling penting adalah kalau kita sudah ada di keadaan yang kita sendiri nggak bisa nolong diri sendiri gitu ya, kenapa kita nggak minta tolong orang lain? Kita nggak pergi berkonsultasi gitu kan? Itu mempengaruhi kan? Gitu. Iya benar. Oke, nah masih seputar itu nih Mbak. Kalau misalnya kita ngerasa kok sebenarnya kita nggak mau juga sih berubah, tapi kenapa ya kok perasaan ini berubah, atau mungkin kayak lebih terarah ke anak kita daripada ke pasangan, tuh cara benerinnya gimana ya Mbak, biar jangan kebablasan gitu? Ini kalau misalnya anak agak otomatis saya tahu ada juga ibu yang ya kita dengarlah di berita-berita, ada juga ibu yang jahat sama anaknya, meninggalkan anaknya dan sebagainya. Tapi kita sudah punya attachment yang pertama sama anak kan karena dia di dalam kandungan kita lah gitu ya istilahnya. Atau mungkin bagi mereka yang mengadopsi anak dan sebagainya, apakah mereka tidak bisa punya attachment? Bisa. Kasih sayang itu bisa membuat kita punya attachment gitu ya sama anak kita. Cuma jangan lupa bahwa tugas pertama kita itu adalah
punya kebahagiaan dulu dengan suami kita gitu. Kalau misalnya itu tidak bisa kita effort, kita usahakan, akan susah sebenarnya. Nah gini, kebanyakan ya Mbak, kalau misalnya moms yang tidak bahagia dengan kehidupan pernikahannya, dia itu cenderung mengalihkan beban kepada anaknya tanpa kita sadar. Oke, itu gimana Mbak? Maksudnya Jadi kayak manifestasinya misalnya gini, gimana? manifestasinya gini, kayak misalnya ketika gini, wah saya nih gitu ya, udah bela-belain kamu loh gitu ya. Misalnya meskipun dia nggak bahagia-bahagia banget di rumah tangganya, dia nggak memperbaiki juga sama suaminya, gitu ya. Tapi dia bisa kemungkinan menimbulkan beban-beban yang terlalu berat sama anaknya. Artinya anaknya itu nanti bisa jadi misalnya kalau anaknya pacaran, nggak ada laki atau perempuan yang cukup ideal atau cukup baik buat anaknya. Terus kalau misalnya, ya saya bukannya mau mengecilkan cinta, tapi gitu ya, kadang-kadang sebenarnya kita itu, cinta itu bisa benar-benar tanpa syarat itu susah terhadap anak sekalipun, gitu ya. Iya, Jadi kalau misalnya beban kita terlalu banyak sama suami kita nggak merasa disayang, kita nggak merasa diprotek, kita nggak merasa dijaga oleh suami kita akan cenderung juga begitu nanti sama anak kita. Mama udah bela-belain demi kamu gitu ya, mengorban perasaan, kamu tuh harus nurut. Kita akhirnya memberikan kondisi kepada cinta kita, ya kan? Jadi unconditional love itu sulit sekali sebenarnya terhadap anak sekalipun. Hati-hati seorang ibu yang tidak bahagia dengan kondisi emosinya, dengan dirinya, itu biasanya juga akan punya kecenderungan kepada anaknya itu memberikan kondisi juga terhadap cintanya. Udah disayang sama mama nggak mau nurut. Udah disayang sama mama nggak mau seperti ini. Kita melakukan bersyarat. Tapi itu benar-benar kita harus sadar Mbak gitu. Jadi kita harus ngeh bahwa cara sadarnya gimana gitu manifestasi. Yang paling penting adalah setiap hari bangun kita bertanya gitu. Saya bahagia nggak sih sebenarnya? Saya bahagia nggak dengan kondisi ini? Kalau iya gitu misalnya, nah kan it takes two to tango katanya gitu ya, untuk berdansa perlu 2 orang. Nah saya coba fokus dulu apa yang bisa saya perbaiki. Karena kalau misalnya udah sampai ke sofa konseling saya, oh kalau sekarang nggak bisa pakai sofa konseling lagi pandemi ya, misalnya udah sampai di ruang konseling saya online gitu ya, kalau misalnya udah tuduh-tuduhan, udah susah gitu. Artinya iya bisa dikerjakan dari awal lagi dan segala macam gitu ya. Tapi ada beberapa exercise yang juga harus kita lakukan ketika bersama dengan pasangan gitu. Kayak misalnya menghargai hal-hal kecil karena kita juga ingin dihargai oleh pasangan kita gitu. Kayak gitu-gitu itu kita harus sadari bahwa oke, kalau saya nggak bahagia, apa yang bisa saya bikin untuk membuat saya dan suami saya bahagia? Apa yang bisa membuat saya itu happy as a person sebelum saya bisa membahagiakan atau dibuat bahagia oleh orang lain. Kayak gitu-gitu loh. Kalau itu kita bisa, jadi jangan langsung, kamu sih nggak perhatian sama saya, kamu sih begini. Nah, kalau kita udah menuding, itu udah sulit. Itu udah berat ya masalahnya. Udah berat. Dan mungkin harus dihindari juga kalimat yang seperti, mama udah berikan yang segalanya buat kamu, tapi kamu begini. Itu udah kayak, sebenarnya masalahnya bukan di anaknya ya, mungkin lebih ke kualitas pernikahannya, jangan-jangan ada hambatan yang nggak diomongin. Iya, jadi kalau sampai kita mengatakan itu sama anak kita, coba kita tanya, kenapa ya saya sampai menuntut seperti ini sama anak saya? Kadang-kadang keceplosan aja kan ya, gitu. Terus, oke, kenapa ya saya mengatakan ini? Kenapa saya ngasih syarat? Padahal namanya cinta itu kan tidak bersyarat gitu ya. Saya meminta cinta yang tidak bersyarat dari suami dan anak saya, tapi saya memberikan syarat kepada suami dan anak saya. Kalau untuk saya cintai gitu misalnya, itu kan ya kita cari tahu. Kadang-kadang kan kita juga nggak ngeh ya Mbak, namanya juga manusia gitu. Jadi ketika kita berbuat salah, kita coba pikirin, oh ya gimana ya caranya ya supaya kita bisa kembali lagi gitu ya, mencintai tanpa memberi syarat tadi gitu Mbak. Oke, gampang banget ya emang ngomongin unconditional love, tapi ya ampun, coba kalau prakteknya menjalankannya ya. Oke, langsung aja. Ini mungkin ada penonton kita yang belum menikah, tapi dia bilang dia takut menikah karena lingkungan keluarganya gagal. Itu ada yang bisa Mbak Zoya saranin nggak buat dia? Mungkin dia lagi masih denger nih. Oh, oke. Ini bagus juga sih buat gini. Sebenarnya coba jangan ambil kegagalan orang tua kita gitu ya
menjadi kegagalan kita. Sebenarnya sih saya tahu ini lebih gampang ngomonginnya daripada melakukannya. Karena percayalah, orang yang punya orang tua ya, yang kehidupannya juga berhasil, pernikahannya juga baik, itu juga Anda mungkin gagal loh. Gitu. Karena kan ngelihat jadi serba salah ya jadi orang tua memang. Kalau misalnya kita jarang memperlihatkan bagaimana kita mengatasi masalah di dalam kehidupan rumah tangga, anak juga memang jadi tidak belajar gitu. Iya. Tapi buat mereka-mereka yang gagal, kalau mau jujur gitu ya, coba tanya sama orang-orang yang gagal dalam rumah tangganya, gitu ya. Bahwa tanya, kegagalan kamu menurut kamu apa? Jadi jangan cuma ditanya kayak kenapa sih lu cerai gitu. Itu semua orang nanti kepahitannya. Tapi usul saya ya, coba tanya apa yang kamu pelajari dari ketidakberhasilan ini, dari perceraian ini. Termasuk juga ketika nanti kamu akan membina relationship, apalagi kalau dengan orang yang sudah pernah menikah gitu ya, atau mereka yang sudah punya relationship sebelumnya gitu. Biasanya pertanyaannya adalah jangan sampai kita kepo sama masa lalunya dia. Secara perempuan kan suka jadi ahli sejarah gitu ya. Nginget-nginget gitu namanya dia si ini itu gitu. Kita coba tanya kayak misalnya, apa sih dulu kamu pernah pacaran berapa lama gitu? Kenapa kalian berdua putus gitu? Apa yang kamu pelajari dari relationship ini? Nah, biasanya orang yang bertahan di dalam pernikahan adalah orang yang mampu itu kira-kira belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalunya gitu. Belajar dari kesalahan relationship di masa lalunya gitu, mengenal orang lain dan sebagainya gitu. Itu luar biasa banget gitu, bisa membantu kita. Oh, apakah besok akan dijamin udah pasti langgeng terus? Enggak, cuma saya jamin orang-orang yang belajar dari relationship di masa lalunya, ketika menghadapi masalah apapun, dia akan jadi satu tim, bukan saling nuding. Kayak gitu. Karena kan kontemplasi gitu ya. Oh iya ya, dulu tuh saya tuh gagal sebenarnya karena sayanya begini. Ya oke deh, misalnya pacar selingkuh atau mantan suami dulu selingkuh dan segala macam gini gitu. Iya, oke, itu adalah part kesalahannya dia. Tapi di mana kontribusi saya terhadap masalah ini? Apakah kontribusi saya lebih banyak solusi, reaksi gitu ya? Apa yang bisa saya lakukan berbeda kali ini gitu. Kalau kita tahu itu, niscaya akan lebih akan lebih kompak kok gitu. Kalau saya sih nggak bisa janji ya kalau nggak ada masalah ya, nggak mungkin banget. Nggak mungkin ya, itu bukan hidup namanya Mbak kalau nggak ada masalah. Bukan hidup. Iya, nggak laku saya ntar jadi konselor. Oke, kalau ngomongin pernikahan, udah pasti nggak bisa jauh dari campur tangan mertua. Ada yang nanya beberapa orang, kalau kurang bahagia karena mertua terlalu ikut campur, gimana sih Mbak sebenarnya yang bisa dilakukan? Oke. Ini saya mau curhat sedikit sama mam sekalian. Oke, baik, boleh. Pembelajaran saya nih, ini pembelajaran saya gitu ya. Saya senang kalau jadi selama menjadi psikolog gitu ya, seksolog gitu, saya belajar ngasih tahu tentang perilaku asertif gitu. Asertif it means that you stand for your right without hurting others. Asertif itu berani menyatakan apa yang Anda rasakan gitu, apalagi kalau itu mengganggu Anda. Nah, saya gitu ya memang sudah mantan mertua waktu itu, tapi tetap aja mertua saya tuh very smart gitu ya, orangnya unik dan sebagainya. Saya awal-awal pernikahan ya, kurang lebih 5 tahun pertama pernikahan, saya sulit asertif cuma sama dia doang. Oke. Padahal orangnya asertif banget sebenarnya ya. Saya orangnya cukup asertif gitu ya. Kalau saya nggak suka, saya bisa ngomong hal yang paling sulit sekalipun terhadap teman saya gitu ya, rekan kerja saya, musuh saya sekalipun gitu ya, perjuangan sih, tapi lebih mudah lah. Cuma satu-satunya orang yang saya tidak bisa asertif itu adalah mertua saya gitu. Terus saya kan yang, aduh kayak berusaha susah banget ya, udah belajar sampai segini lama, sampai S2 kok gini banget sih saya gitu. Mati gaya banget gitu ya. Akhirnya saya pikir-pikir, apa sih kebutuhan mertua saya gitu. Saya mencoba melihat di luar perilakunya yang membuat saya terintimidasi, yang membuat saya tidak nyaman. Saya melihat kebutuhan dia. Baru di situ saya bisa benar-benar ngerti pelajaran dari assertiveness ini gitu. Jadi
gimana caranya saya mengatakan sesuatu yang tidak menyakiti hati dia gitu ya. Kayak misalnya pertanyaannya simple, ini lagi ada banyak orang, terus lagi ada anak kecil misalnya gitu ya, anak kecil umur kayak belum sampai 2 tahun gitu, ada keponakan, terus ada kecoa, terus dia mau kejar, lari, mau ditarik. Nah, umur 2 tahun itu kan saya tahu masa perkembangan psikologisnya, dia lewat oral kan. Jadi apa aja dia akan masukin mulut untuk memahami what is going on. Karena otaknya memang belum sampai ke situ gitu. Nah, itu wajar. Nah, tiba-tiba mama mertua saya out of the blue bertanya gitu ya di depan banyak orang. Ini kan berarti anak ini tidak diajarin insting. Masa umur 2 tahun mau ngambil dan makan kecoa? Iya kan Zoya? Waduh. Jeng jeng jeng. Sebenarnya sih itu bukan insting, ini otak saya nih. Saya tahu logikanya apa. Tapi ketika saya mengatakan itu, saya nggak mau merendahkan dia di depan banyak orang kan gitu. So ketika misalnya mertua itu mau itu satu hal gitu ya, misalnya ini saya coba gimana ya caranya saya asertif sama dia ya, ketika dia minta persetujuan saya gitu ya, sebenarnya kan dia menghargai pendapat saya, cuma saya kejebak, akhirnya saya mengatakan saya senyum aja gitu. Gitu. Saya ngajak iya, saya ngajak enggak gitu ya, doesn't matter, itu adalah hal yang sebenarnya harus saya jelaskan apa enggak. I think eventually dia akan paham juga gitu kan ya, bukan terlalu esensial banget lah gitu. Terus setiap kali ada intervensi dari mertua gitu, yang coba saya pikirkan adalah apa sih yang mau dia coba lindungi. Nah, ketika saya bisa nanya itu, memang agak lama, agak alot, tapi akhirnya dia juga bisa, oh ya gitu, kayaknya mertua saya cuma pengen tahu saya ini bisa ngurusin anaknya nggak sih? Saya bisa nyayangin dia seperti, sampai saya begini, ya nggak ada lah yang bisa nyayangin waktu itu suami saya gitu ya, nggak ada yang bisa nyayangin suami saya seperti mama lah gitu. Mama itu mama gitu. Saya hanya mau jadi istri, saya nggak mau jadi mama gitu, karena beda gitu cintanya. Tapi untuk dia bisa menerima itu agak sulit. Nah, kalau misalnya mertua yang udah usianya di atas 60-an tahun gitu ya, apalagi masuk umur 70-an, itu kepribadiannya udah berbeda. Kita udah lebih mesti melihat dia seperti ya orang tua gitu. Orang tua yang kadang-kadang balik lagi kayak anaknya gitu. Kayaknya kita mesti lebih banyak memaafkan sih dan nelen aja gitu. Dan kalau misalnya itu kita coba diskusikan, enaknya gimana ya? Jangan pernah kalau urusan orang tua, jangan pernah meminta dia memilih kita atau ibunya. Oh, itu jangan ya, big no-no ya Mbak ya? Big no-no, gitu. Sama kayak kita disuruh milih antara orang tua saya. Kamu pokoknya memilih, mau pilih saya atau ayah kamu. Ya, kita juga galau kali ya. Iya, gitu iya, ya. benar. Mungkin ada yang bilang, ya tapi kan orang tua saya kan nggak begini. Tapi gini, jangan tempatin suami kita di posisi yang sulit. Seberapapun misalnya jahatnya orang tuanya atau apapun itu. Cobalah kita cari jalan tengah di mana kita bertiga itu bisa sama-sama. Jadi kalau saya ngeliat misalnya ada ayunan gitu ya. Ayunan ini sebelah kanan ibunya, sebelah kiri kita istrinya gitu ya. Dia itu di tengah-tengah. Coba kalau dia milih ibunya, kita akan terlempar loh. Dia milih kita, ibunya terlempar gitu ya. Iya. So nobody good. Jadi yang paling ideal adalah kita berdua gitu, saya, kita dan ibunya, kita mesti satu tim, ngedeket aja ke dia ke tengah gitu. We figure it out. Seperti dia juga begitu dengan ayah kita misalnya, dengan orang tua kita gitu. Jadi jangan ada yang disingkirkan ya. Tapi cari tahu sebenarnya apa sih yang mereka mau coba penuhin. Kadang-kadang mereka butuh diakui bahwa mereka lebih bisa gitu ngejaga anak kita. Value mereka lebih baik, ini mereka lebih itu. Ya udahlah, akuin aja. Biasa kalau diakuin udah nggak intervensi kok. Kayaknya mungkin memang minta pengakuan biasanya ya, kayak iya memang aku nggak bisa masak sebagus mama gitu, seenak mama gitu. Oke. Aku jadi merasa ini Mbak. Oke. Binder dandet ya kayaknya kita semua. Oke. Terus kalau ngomongin pernikahan udah pasti ada hubungannya sama seks ya Mbak. Dan ini beberapa pertanyaan aku coba rangkumin adalah gimana sih caranya untuk ngasih pengertian kalau sebenarnya seks itu bisa terjadi karena ada dua pihak yang mau gitu. Sementara ini ada yang curhat dia lagi hamil, terus suami ngajak berhubungan intim, tapi dia merasa lagi nggak kepengen. Gimana cara ngasih pengertian ke suami Mbak? Oke.
ini tips yang paling ampuh dalam keadaan hamil ataupun tidak. Pada gini, kita boleh menolak, oke? Kita boleh menolak gitu ya. Tapi pada dasarnya boleh menolak seks, tapi jangan pernah menolak cinta, oke? Seks dan cinta ini dua hal yang berbeda, right? Jadi menolak seks itu kayak, aduh lagi nggak kepengen, tapi kita kan sayang sama dia, ya kan? Caranya adalah, sayang, aku lagi kurang mood, boleh nggak pelukan aja gitu, sehingga rejection itu sucks loh, rejection itu nggak enak, rejection itu menimbulkan luka, kita ditolak juga pasti kita begitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat kita juga minta suami kita lagi nggak itu, kita bilangnya boleh nggak pelukan aja gitu ya, karena afeksi ya, pelukan gitu, apapun bahasa cinta yang kita miliki, misalnya ada orang yang bahasa cintanya adalah memberikan barang-barang, ada yang bahasa cintanya misalnya apa gitu ya. Nah, apapun itu bahasa cinta yang kamu miliki gitu ya, misalnya pelukan atau fisik, tetap aja jangan menolak gitu loh. Jadi ketika oh ya udah saya lagi nggak mood, boleh nggak? Boleh banget nggak mood gitu. Jadi kita bisa, saya aku mau pelukan aja sama kamu, boleh nggak? Nah kalau biasanya pelukan, kita bisa jadi in the mood, ya bonus lah seksnya. Tapi kalaupun enggak ada yang merasa tersakiti gitu. Jadi cara yang paling asertif kayak begitu. Tapi bisa misalnya gini, pokoknya gitu ya, aku janji deh gitu ya, kita pelukan aja dulu malam ini, boleh nggak gitu. Aku lagi pengen anteng nih tidur gitu misalnya. Tapi next time aku yang ngajak. Iya kan? Berarti kita juga bertanggung jawab terhadap seksualitas kita. Jadi saat ini saya nggak lagi nggak mood gitu, tapi begitu saya mood, saya janji saya akan ngajak kamu gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk bahagia, untuk merasakan kepuasan seks dan memberikan kepuasan itu juga pada suami kita gitu. Cara itu juga mungkin bisa kayak ngerasa pasangan kita tuh sebenarnya dia juga diinginkan ya, bukan cuma ditolak. Tapi dia juga diinginkan sebenarnya, tapi mungkin lain waktu gitu kali ya Mbak ya. Sama kalau misalnya gini, perempuan itu kan juga suka gini loh, yang ngitung orgasme tuh biasanya laki kan. Jadi kalau misalnya kita juga lagi misalnya gini, kita nggak kepengen banget seks, tapi oke lah bisa hubungan seks. Nah biasanya kalau moodnya lagi sedang-sedang begitu, kita kan nggak orgasme, tapi bisa tetap enak kan. Nah, pada saat momen seperti itu, gitu, jangan lupa jelasin sama suami kita, karena suami suka tersinggung. Kok kamu nggak dapet yang dari tadi gitu ya? Padahal kita ini sih udah enak, gitu. Kita bisa jelasin, sayang, sebenarnya aku tuh udah enak loh. Aku hari ini lagi nggak butuh orgasme yang gede gitu. Yang kamu gimana? Kalau kamu bisa orgasme sampai heboh bagus gitu. Tapi aku tuh ya memang lagi segini, aku ingin nikmatinnya yang gitu. Itu harus dijelasin. Kalau nggak, laki juga suka tersinggung tuh. Kok dia nggak dapet sih gitu. Jangan salahnya gua nih kayaknya, ntar mikirnya gitu kali ya. Gimana dengan memasukkan orgasme itu jadi white lies atau sebenarnya apa Mbak? Itu gimana? I like that question. We've been there, right? Kita nggak mau ngeganggu harkatnya laki-laki, tapi kita juga udah kecapean. Ya lah, ini kok nggak sudah nih gitu. Ya udah deh, daripada terus dibilang, nah yang penting kamu dulu yang. Ya kita sih udah, tapi kita nggak mau segede itu juga. Akhirnya kita pura-pura deh orgasme gitu kan ya. Demi harga dirinya dia, padahal sih sebenarnya it's enough for us. Ini pertama, yang harus diketahui oleh semua perempuan ya. Orgasme tuh ada berbagai macam ya. Ada orang yang bisa dengan diisap puting susunya juga bisa merasakan orgasme. Ada yang klitorisnya gitu. Ada yang vaginal. Nah di dalam vagina itu ada namanya G-spot. Kenapa G-spot? Karena penemunya adalah Dr. Grafenberg ya. Jadi makanya Grafenberg spot, kalau nemuin Zoya Amirin, Z-spot nanti namanya ya. Nah, G-spot itu titik-titik gitu Mbak. Kayak keringet buntet, kalau pernah keringetan di sini gitu ya, gitu kan. Kayak keringet buntet kan bisa dirasain tuh gerinjil-gerinjil gitu ya. Nah, itu ada sekumpulan yang ada di dalam liang vagina gitu ya. Ini sebenarnya adalah orgasme yang relatif paling sulit dirasakan oleh perempuan. Ya, jadi kita tuh mesti benar-benar aware sama badan kita dan segala macam gitu ya. Jaraknya sih sebenarnya relatif mudah gitu untuk diraih, kira-kira 7 sampai 10 cm dari liang vagina gitu ya, bisa dirasakan misalnya
buat perempuan yang sering masturbasi gitu ya, dia akan bisa mencoba dengan tangannya sendiri gitu untuk merasakan G-spotnya. Tapi sebenarnya banyak perempuan yang frustrasi karena ada 60% perempuan di dunia tidak pernah merasakan orgasmunya meski udah punya anak 3, 4, 5 dan sekian. Ya. Itu benar Jadi ya Mbak ya kayak gitu. itu benar banget gitu. Karena memang kita mengharapkannya vaginal orgasm, padahal pada waktu kita intercourse dengan suami kita ya, kita bisa merasakan apa dengan cara kita menyentuh klitoris karena paling mudah gitu ya. Atau minta misalnya diisap puting susunya. Cuma kalau memang baru habis melahirkan, suka banyak yang agak risih ya. Suaminya mungkin gak risih, kitanya yang risih kan. Aduh, ini kemana-mana bleberan, males banget deh gitu ya. Ya kita kan pengen resik mungkin gitu ya. Tapi ada juga yang, cuek aja lah biar bagi-bagi nih anaknya sama bapaknya gitu. Ya oke gitu. Tapi sebenarnya kita bisa fokus ke klitoris gitu. Klitoris itu sensitivitasnya meskipun dia hanya sebesar biji jagung, sensitivitasnya itu beberapa kali lipat lebih sensitif daripada kepala penis gitu. Jadi itu bisa disentuh sambil ketika kita bersetubuh gitu untuk mendapatkan orgasme yang dahsyat gitu. Nah, gitu itu caranya orgasmenya. Jadi itu bisa dinikmati sebenarnya. Kenapa kita tidak boleh faking orgasm gitu? Itu faking orgasm sama aja kayak misalnya masak gitu ya. Kita teman lagi coba masak gitu, terus masaknya dia sebenarnya nggak enak, tapi karena kita nggak menyakitin perasaannya dia, kita bilang enak, terus dia bikinin kita dari cuma 1 mangkok dia bikinin 1 panci. Enak ya, kamu suka ya, dibikinin lagi. Akhirnya kita terjebak kan langsung, oh my god, mati gaya nih gue, mesti gimana nih gitu ya. Nah, ketika ada yang mencoba faking orgasm sampai akhirnya sakit kepala menahun dan harus dirawat sama dokter syaraf, terus akhirnya di-refer ke psikolog, di-refer ke saya. Kita nggak mau, jangan sampai seperti itu gitu, karena faking orgasm sucks, dan kita tidak pernah akan puas. Ketika kita memberikan faking orgasm, suami kita pikir dia udah memuaskan kita, padahal belum. Makanya tadi saya bilang kan, kalau memang kita udah ngerasa oke, bilang aja, yang ini udah oke kok gitu. Gitu, sehingga suami itu tahu ini nggak apa-apa loh, beneran aku tuh udah seneng banget, aku cuma pengen segini gitu. Jadi kalau dikasih tahu laki-laki memang oh iya ya gitu ya, merasa kok kenapa ya istri saya nggak ini orgasme, terus dia merasa nggak bisa puas, nggak bisa enak gitu ya. Nah kadang-kadang ekspektasi suami itu mesti dikasih tahu. Jadi kalau dikasih tahu duluan biasanya nggak tersinggung. Karena kita nggak pernah evaluasi seks sama sekali, biasanya kita jadi gampang tersinggung kan, gitu. Jadi sebenarnya komunikasi seksual tuh penting banget biar kita juga nggak terjebak di kepuasan semu ya Mbak ya. Iya, biar nggak kepuasan semu. Oke, lanjut pertanyaannya Mbak. Banyak ibu-ibu yang lagi hamil tapi merasa hubungannya dengan suami malah jadi seperti perang dingin, bukannya malah hangat seperti film-film, tapi malah jadi perang dingin. Itu apa yang salah ya Mbak? Padahal mereka lagi masuki fase yang sebenarnya ini kan mereka lagi building family kan, tapi kok malah jadi tambah dingin gitu. Biasanya ini karena film juga kali ya. Ekspektasi kita ketinggian. Kadang-kadang kita tersakiti oleh ekspektasi kita sendiri gitu. So moms, sebenarnya sebelum kehamilan yang penting untuk diketahui itu ekspektasi Anda seperti apa. Karena mood kita pasti akan lumayan roller coaster ya pada saat kita mengalami kehamilan, melahirkan dan sebagainya. Nah, gimana caranya? Pada saat kita mood kita sedang swing, coba dicatat. Saya kepengen apa sebenarnya gitu. Saya misalnya ya, saya kepengen supaya suami saya lebih romantis gitu ya. Tapi coba ya sebagai orang dewasa misalnya gitu ya. Kan kita suka begini nih. Aduh yang kamu lebih romantis dong. Itu tuh kayak suaminya si itu. Lihat tuh kayak di film itu. Suami pasti akan tersinggung. Coba kita digituin. Yang kamu lebih asik dong jadi istri kayak di film itu tuh. Gitu kan ya. Kita pasti marah. Gitu ya. Jadi idealnya kita bisa ngapain? Kita bisa bilang begini. Misalnya dia melakukan sesuatu yang kita sukai, kita bisa bilang makasih ya yang aku bahagia deh kamu begini. Ya. Menginspirasi suami untuk melakukan hal-hal yang romantis, jangan dengan nagging. Kalau nagging tuh menuntut kan gitu, demanding gitu, kayak misalnya
kamu harus gini dong yang, kamu harus gitu dong yang, nggak akan menginspirasi dia. Yang bisa menginspirasi dia adalah gini, laki-laki itu adalah protektor. Jadi secara sosiobiologi menurut Helen Fisher, laki-laki itu adalah makhluk yang mau melindungi dan hunting gitu ya. Jadi kehidupannya dia adalah bagaimana supaya, jadi kebanggaan dia sebagai laki-laki sejati bisa membahagiakan istrinya. So, kasih dia ide untuk membahagiakan kita. Caranya, aku seneng deh yang pas kamu pegangin tangan kemarin lagi jalan-jalan. Gitu. Diomongin ya? Diomongin gitu. Tapi kita bilangnya, aku ngerasa bahagia. Aku seneng deh, aku ngerasa disayang deh waktu kamu pegangin tanganku lagi belanja. Aku ngerasa disayang deh waktu kamu rangkul aku. Gitu. Aku ngerasa disayang waktu kamu ngusap-ngusap perut gitu dan ngomong sama bayi kita gitu di saat ini. Atau nggak kalau misalnya Anda lagi nggak mood, tiba-tiba biasanya nonton ke trigger terus langsung, oh suami saya nggak begitu sih, terus langsung ngerasa kayaknya kehidupan kita hancur banget. Terus bisa bilang aja kan, yang kayaknya lucu ya kalau kita kayak begitu, mau nggak kita berdua coba yuk. Jadi suami akan ngerasa kita diajak sebagai satu tim. Kayak anak-anak kecil gitu loh, kayak misalnya gitu ya, misalnya bisa ngajak ya, ayo kamu yuk satu geng yuk satu geng sama kita yuk, kan kita kan ngerasa di accept, ngerasa diterima gitu. Nah sekarang gimana caranya kita membuat suami kita juga ngerasa diterima dengan cara yang sama, yang kita coba kayak gitu boleh nggak, yang itu kita banget apa enggak, ya nggak tahu, kita coba yuk gitu. Siapa tahu kita juga sama lucunya kayak drakor-drakor itu. Kalau kita nggak lucu ya udah kita cari cara lain gitu. Jadi kan suami ngerasa, weh asik nih gitu ya. Gitu, apresiasi hal yang kecil-kecil, bener banget tuh. Oke, dan mungkin ekspektasinya juga diomongin ke pasangan ya. Jadi jangan gara-gara mungkin lagi nonton yang ini terus bayangin kita udah punya suami, harusnya suami begini dong. Mungkin nggak seperti itu caranya ya. Iya benar Mbak, padahal kan suami bukan peramal juga ya, dia nggak bisa baca pikiran kita. Aduh laki-laki itu suka paling cuek deh gitu ya, mereka itu nggak nggak se-smooth kita gitu. Kalau kata Helen Fisher secara sosiobiologi, perempuan itu gampang nge-switch dari otak logikanya ke otak emosinya. Gitu. Jadi waktu dia mikir tentang kerjaan, tentang bersosialisasi, menjadi pemimpin di luar, begitu dia pulang dia cepet tuh nge-switch kalau perempuan. Laki-laki enggak. Makanya laki-laki kalau pulang kantor gitu ya, untuk dia nge-switch dari kerjaannya, dari otaknya logika itu untuk jadi bisa berinteraksi sama istrinya, dia butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menitan. Makanya banyak laki-laki pulang kerja ngapain? Ngambil remote control, nge-search TV sampai setengah jam nggak ada yang ditonton. Atau dia main game. Ya kan, main game terus baru dia bisa connect karena dia perlu ganti gigi gitu kalau biasanya laki-laki untuk bisa berinteraksi secara emosi sama kita. Oke, tuh mungkin itu sedikit membantu ya Mams yang ngerasa jalan buntu nih. Oke. Sekarang mau nanya, masih tadi kembali lagi ke pertanyaan yang hubungan gagal itu Mbak. Jadi orang tuanya gagal, sekarang lagi hamil anak pertama dan suka takut, insecure, nggak mau anakku nanti kayak aku, jatuhnya jadi terlalu overprotective sama suami. Itu cara menengahinya gimana Mbak? Jadi takut overprotective sama suami? Iya, karena jadi kayak takut terulang lagi gitu. Oke. Sebenarnya kita kadang-kadang suka nggak punya waktu untuk mengevaluasi sih ya gitu. Jadi kayak misalnya sebelum saya menikah, apa sih keinginan saya? Apa sih ekspektasi saya terhadap cinta dan seks? Keintiman tuh bentuknya kayak apa? Gambarannya seperti apa? Gitu. Jadi daripada kita hidup dengan ketakutan seperti kayak pandemi ini, ketakutan itu hanya menimbulkan stigma, ya kan? Gitu, stigma terhadap tenaga kesehatan gitu ya, stigma terhadap orang gitu. Jadi supaya nggak menimbulkan stigma, kita jangan ladenin ketakutan kita, tapi yang kita coba keluarkan adalah cinta. Nah, gimana sama suami gitu mengeluarkan cinta bukan ketakutan gitu ya, dengan cara kita berbagi ketakutan kita justru. Kayak misalnya, yang aku takut kalau kamu begitu lagi. Ada nggak yang bisa aku dan kamu lakukan untuk mencegah ini? Sekali lagi kita mesti ngajak suami kita itu jadi tim kita. Gimana ya yang supaya kita berdua ini? Jadi dia akan ngerasa, waduh, istri gue mau mencoba ngajak ini sama-sama. Nah, gue kan sebagai laki, gue kepala keluarga.
gue dong harus bisa ngelindungin dia gitu. Jadi ketika laki-laki dia seperti itu, dia akan ngeliat, oh istri saya menghargai saya. Penghargaan inilah yang menginspirasi laki-laki untuk melakukan yang terbaik dan memperbaiki kesalahannya. Jadi kalau laki-laki bikin salah gitu ya, seperti yang kita takuti, kan banyak perempuan gini, saya takut nanti dia diambil orang, mbak, dia ini, percayalah nggak ada orang yang bisa ngambil orang lain kecuali dianya mau memang sama orang itu. Right? Gitu. Jadi kan ada yang, tuh dasar pelakor, dia ngambil suami saya. Ya mungkin suami kita juga mau gitu ya, jadi agak susah juga ya marahin. Salah siapa? Salah dua-duanya gitu. Nah sekarang gimana caranya supaya suami nggak gampang nempel ke tempat orang lain? Ajak dia jadi tim kita gitu. Jadi pada saat dia harus tahu seberapa besar dia menyakiti, tapi caranya kita bukan dengan nyakitin dia. Jadi kita bisa bilang, yang aku sakit banget loh waktu kamu lagi flirting kemarin. Aku sakit banget loh, misalnya gitu, tahu kamu kemarin selingkuh gitu. Jadi jangan ya, demi anak-anak aku maafin aja. Enggak, kita namanya tuh nyimpen dendam. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, aku boleh nggak ambil waktu dulu untuk napas, untuk nangis, untuk memproses perasaanku gitu. Ketika aku setelah memproses, kita coba omongin lagi ya, visi misi pernikahan ini apa sih gitu istilahnya. Apa sih yang bisa membuat kita berdua bahagia gitu. Pertanyaan saya sih paling simpel aja begitu ya, sebagai perempuan dan sebagai istri saya kan tanya gitu sama suami saya. Yang bisa bikin kamu dan aku happy itu apa sih? Ada lagi nggak gitu. Jadi buat mereka-mereka yang mungkin berpikir, aduh cerai nggak ya. Nah coba tanyakan ini gitu. Kira-kira yang kita berdua lakukan ini bisa bikin kita berdua happy, atau kita cuma bertahan demi anak-anak? Gitu ya. Kalau cuma buat bertahan demi anak-anak, ya most likely sih nggak akan berhasil. Gimana rasanya anak-anak tumbuh dengan orang tua yang pura-pura saling mencintai, tinggal satu rumah gitu. Tapi gimana caranya, kan menjadi orang tua, kan tidak ada mantan orang tua ya gitu, ada mantan istri dan mantan suami gitu. Jangan lupa anak-anak itu juga tetap harus ngerasa dicintai, dan kalian juga akan tetap satu tim meskipun sudah cerai gitu. So itu yang lebih penting gitu. Jadi apa yang menjadi ketakutan kamu, coba dibilang gitu. Aku kok takut ya yang ini terulang lagi. Apa yang kamu takutin? Kita detail, kita bilang, aku takut kamu selingkuh, aku takut kamu gampang tergoda. Kan misalnya ya kebetulan aku adalah tipe kamu, tapi yang kayak aku kan ada banyak juga. Selalu ada perempuan yang lebih pinter, lebih kurus, lebih cantik dari kita. Pasti ada, lebih pinter ada gitu. Di atas awan masih ada awan lagi. Nah gimana caranya supaya kamu memilih aku terus gitu? Ada nggak yang kamu dan aku bisa lakukan? Jadi kita berdua menaruh effort di tengah gitu. Sehingga kita nggak nyerahin, pokoknya nggak mau tahu caranya, lo harus setia sama gue. Tapi kita jadiin ini big deal. Yuk, gimana caranya ya supaya kita berdua happy ya sama-sama, supaya kita saling memilih terus satu dengan yang lain gitu. Ini kan kejujuran ini yang bikin mau ada siapapun di depan dia gitu ya, dia tidak akan tergoda karena dia tahu secara emosi dia juga aman sama kita dan kita juga aman dengan dia. Itu kan yang nggak akan bisa direbut sama siapapun juga. Emotional comfortnya gitu ya Mbak ya. Iya, emotional comfortnya. Ada juga yang bilang perselingkuhan itu terjadi karena bahasa cinta nggak terpenuhi nih Mbak. Ada juga yang nanya tadi, haruskah butuh bantuan profesional untuk mengorek bahasa cinta pasangan masing-masing? Kalau misalnya kebetulan pasangannya cuek banget yang nggak bisa dikorek, yang mungkin apakah butuh bantuan profesional atau enggak? Kalau itu gimana sih Mbak? Memilih bantuan profesional kalau sudah terjadi couple burnout. Jadi sudah terjadi udah mentok gitu tadi saran-saran yang saya kasih. Jadi bahasa cinta itu kan ada dari bukunya Gary Chapman kalau nggak salah kan ya, Gary Chapman. Itu bisa dibaca gitu. Kalau dari bacaan itu tidak menimbulkan kesepakatan dan tidak ada saling memahami dan akhirnya malah saling menuding, mungkin bisa minta bantuan mediasi dari psikolog. Gitu ya. Tapi sekali lagi, jangan tunggu udah parah, udah mau cerai baru ke psikolog ya. Saya juga susah kalau udah sampai ke titik itu. Biasanya udah keras orang kalau udah mau divorce. Ya masih bagus datang ke saya gitu ya. Tapi kalau misalnya udah berapa puluh kali berantem baru datang. Tapi kalau misalnya udah ngerasa, kok kita kayaknya suffocating ya, udah nggak bisa mikir lagi. Masih saling sayang, nggak mau divorce, tapi juga nggak beranjak kemana-mana. Nah, itu pergi ke konseling aja gitu ya. Tapi kalau untuk tahu bahasa cinta,
nggak usah sampai segitu juga gitu. Kalau misalnya ada yang nonton YouTube saya ngasih exercise ya kepada Usi dan Andika. Usi dan Andika Pratama gitu ya. Waktu itu kami bikin ini sama-sama. Saya memberikan exercise. Exercise ini adalah couple exercise yang biasanya saya kasih ke setiap suami istri yang datang ke konseling sama saya. Coba nonton dulu di situ, coba dipraktekkan exercise. It's very simple kok. Itu videonya kayak cuma 10-15 menit. Semua orang pasti bisa gitu ya. Ya menghemat biaya, menghemat tenaga juga kan untuk datang ke konseling. Kalau misalnya itu bisa dipraktekin gitu ya, niscaya sih akan baik-baik aja sebenarnya. Nanti kalau misalnya dari situ nggak bisa, saya ada bikin kayak pelatihan bareng dengan Asia Works untuk bikin exercise gitu. Bedanya kalau seminar lain kan adalah ngomong atau misalnya IG Talk kayak begini gitu ya, simple. Tapi nanti kalau misalnya bekerja sama dengan Asia Works, bisa lihat di Instagram saya itu akan ngasih semacam bahan diskusi dan latihan untuk pasangan supaya mereka bisa ngobrol gitu sama-sama. Mau pilih hubungan seksual yang kayak apa, kebahagiaan yang kayak apa, dan ngatur duitnya gimana. Kan duit sama seks itu kayaknya udah paling juara deh sensitifnya gitu. Jadi bisa didiskusikan aja sama-sama gitu, gak usah ke psikolog dulu. Dari bahasa cinta yang ada di buku itu, bukunya dibaca dan dibahas sama-sama gitu. Nanti kalau misalnya, oh cocok ya ternyata kita gitu, iya gitu. Kalau udah sampai ke psikolog, jangan cuma ngomong bahasa cinta, minta psikotes. Jadi bisa tahu, oh keseimbangan kepribadiannya dia sama saya tuh bakal slack di mana ini di mana. Kalau udah sampai ke saya begitu. Jadi sebenarnya bisa dipakai dulu cara-cara sederhana untuk mengenali kalau misalnya dulu ada masalah baru ke ini ya, bantuan lagian profesional. Juga kalau mau ke bantuan profesional, jadi jangan bilang sama suami, kamu tuh parah deh, kamu tuh perlu konseling. Gak akan mau semua laki. Jadi kalau suaminya datang duluan ke saya, lebih gampang bawa istrinya. Tapi kalau istri duluan datang ke saya terus nuding-nuding, suaminya biasanya nggak mau, Mbak. Aku nggak tahu kenapa gitu ya. Mungkin merasa terintimidasi kali ya, ngerasa bodoh. Karena laki-laki nggak mau merasa ringkih kan. Jadi kalau misalnya gitu bisa bilang, saya baru ketemu sama Mbak Zoya, saya minta konseling gitu. Saya kepengen deh ditemenin sama kamu, bantuin saya dong untuk memahami diri saya dan kebahagiaan saya supaya saya jadi istri yang happy gitu. Saya jadi perempuan happy dan saya jadi istri happy. Akhirnya saya juga mau jadi ibu yang happy buat anak-anak kita. Itu baru mau tuh laki. Kan nggak pakai dituduh gitu ya, bantuin dong gitu. Iya, benar. Sebenarnya kita juga nggak rendah-rendah banget kok ketika minta bantuan begitu ya. Tapi emang harus ada cara dan sistemnya ya biar dua-duanya jadi itu enak. Mesti sih. Tapi saya juga berdarah-darah kok Mbak belajarnya. Ini kan jadi psikolog kan berobat jalan saya. Oke Mbak, ini di IG Live malam ini tuh banyak banget ternyata pasangan suami istri yang berjauhan. Jadi ada banyak yang nanya, LDR. Gimana sih caranya tips untuk pernikahan yang berhubungan jarak jauh? Karena kangen sih kangen, tapi kalau misalnya ketemu kadang-kadang kayak suka harus kayak kenalan lagi, jadi kita kayak dingin lagi, kayak malu atau bingung atau gimana. Ada tipsnya nggak sih Mbak untuk pernikahan beda kota ini? Oke. Buat mereka-mereka yang long distance marriage ya, saya sarankan itu anggap aja Anda itu memiliki handicap atau keterbatasan, kayak misalnya Anda itu adalah orang yang orang buta gitu. Yang dilakukan oleh orang buta adalah biasanya dia menguatkan ini kan pendengarannya gitu ya. Dia akan lebih mendengar gitu. Nah, bagi setiap orang yang long distance marriage memang harus sering saling berbicara, tapi jangan cuma pembicaraan yang kamu ngapain hari ini? Udah makan. Ini ya. Udah makan. Terus gimana? Oh gini ya. Oke, ada yang ngurusin gini. Oh gitu. Kerjaan gini. Oke, gitu. No. Bikinlah spice up sedikit. Kayak misalnya buat orang yang, aduh risih Mbak kalau mau cyber sex. Ya saya juga nggak suruh kita kayak bintang film porno tiba-tiba begini-begini. Nggak gitu ya. Tapi bisa berbagi sebenarnya kayak fantasi seksual atau cerita seksi kayak misalnya, ingat nggak waktu lagi honeymoon kita sampai kagok banget begini-begini gitu. Jadi cerita-cerita yang benar-benar hanya antara Anda dan dia itu gitu ya, itu bisa dicoba gitu ya. Sama
apa misalnya ada beberapa conversation itu juga bisa dilihat di YouTube saya. Jadi long story short, ada conversation yang bisa kita mulai seperti kita berkencan. Misalnya gini, yang kita kencan yuk gitu. Pakai bajunya agak rapihan ya gitu. Atau kalau misalnya si perempuannya bisa, saya mau pakai lingerie seksi ya gitu ya. Lingerie seksinya juga nggak usah sampai gimana-gimana banget. Kita juga kagok kali kalau tiba-tiba begitu kan kalau nggak biasa. Tapi sama-sama misalnya yuk aku makan kamu juga makan, terus kita ngobrol seolah-olah kita ngobrol berdua, jangan ngobrolin tagihan dulu ya, jangan ngobrolin anak-anak, tapi ngobrolin hal yang lucu kayak misalnya gini, yang kalau kamu bisa ngundang siapa aja orang di dunia ini yang udah meninggal sekalipun atau yang masih hidup untuk makan malam sama-sama sama kita, kamu mau ngajak siapa, yang kamu mau ngobrolin apa gitu. Misalnya aku mau ngajak John Lennon, kenapa yang John Lennon, biar bisa nyanyiin kamu apalah gitu ya, nggak apa-apa gitu loh, all of those things like that. Jadi kalau misalnya gini, oh aku mau ngajak siapa gitu ya, kenapa, oh karena dia adalah pengarang buku andalanku, Dr. Zeus. Kenapa? Ya karena dia lucu aja, kayaknya seru nggak sih kalau makan malam bareng-bareng sama dia gitu. Atau aku mau ngajak Gwen Stefani di sini supaya bisa ngobrol bareng kita dan ngomongin ini, you know. Nah, kayak gitu-gitu tuh kan akan asik gitu ya. Atau nggak misalnya, kalau misalnya kita pergi honeymoon kedua, ya, kita mau ngapain aja ya, yang berandai-andai. Itu akan mendekatkan gitu ya. Kayak gini deh, misalnya saya sama Mbak Ira, kita berdua dari strangers bisa temenan, kenapa? Mungkin karena kita berbagi rahasia. Misalnya, Mbak Ira jangan bilang-bilang ya, saya sebenarnya ngambil S2 karena saya mau berobat jalan loh, gitu kan ya. Misalnya, hal-hal kecil yang cuma kita berdua omongin, kita berdua bisa ketawa, akhirnya kita bisa jadi deket. Nah, sama suami juga begitu. Ya, kita bisa deket, kita punya teman dekat karena kita berbagi cerita. Begitu juga nanti dengan pasangan gitu. Kalau kita bisa berbagi cerita dengan dia gitu ya, itu akan meningkatkan kedekatan emosi. Istilah saya itu adalah investasi emosi. Sehingga pas ketemuan itu nggak kayak strangers. Jadi bisa pick up from what it left gitu kan ya. Gini, kasih kasih bibit omongan sehingga waktu ketemu lagi itu bisa, kamu tuh kemarin tuh iseng banget deh punya ide begini gitu misalnya ya. Iya nih gitu, aku kepengen terjun payung bareng sama kamu. Wah seru ya kali gitu. Aku pengen bungee jumping, tapi sambil bungee jumping kita ciuman, apalah gitu. Apakah semuanya akan dipraktekin? Ya enggak. Tapi kan itu jadi menimbulkan kedekatan sama suami gitu ya. Kitanya juga happy, yang penting kitanya juga happy. Pokoknya jangan melakukan itu, jangan acting, jangan pura-pura. Gitu. Kita benar-benar pengen tahu kalau iya. Jangan terlalu basic lah ya Mbak sama suami, apalagi kalau jauhan ya. Iya. Mesti ada kreativitasnya sedikit lah gitu. Pelan-pelan. Iya. Karena memang jauh lebih kerja keras lagi kalau misalnya kita udah jauhan ketika udah terikat pernikahan ya Mbak ya. Iya gitu. Dan kalau kita nggak bisa bangun setiap hari, yang bisa kita bangun adalah kedekatan emosi gitu ya. Jadi usahakan, tapi kalau misalnya lagi mau kontak sama pasangan, usahakan itu pakai video call gini loh. Bahkan teknologi udah canggih sekarang gitu ya. Dengan ada video call kan kita bisa melihat gesture mukanya gitu ya misalnya gitu. Kayak misalnya, aduh apa ya, pembicaraan seksi yang kita nggak pernah omongin apa ya, yang kan bisa juga kayak gitu ya gitu. Yang kita pernah lakukan waktu pacaran dulu gitu ya, coba lakukan lagi sekarang. Nah, buat yang nggak LDR juga kan bisa jadi kayak, kok kita jadi kayak teman kos ya, bukan kayak suami istri gitu. Kayak roommate katanya. Iya, kayak roommate. Kita coba sama suami kita itu, kita kayak orang pacaran. Pergi berdua beli bakso doang, tapi yang penting momen berdua ini jangan ngomongin anak sama tagihan gitu. Bener-bener ngomongin yang berdua gitu. Oke, jadi itu mungkin tips sebenarnya nggak susah, tapi kayak mungkin butuh keberanian dan kayak kemauan kita untuk berusaha lebih keras ya Mbak. Oke, ini kembali lagi ke soal seks. Mbak, emang kalau pas hamil, apakah ada hubungannya orgasme lama dengan kondisi lagi hamil? Karena ada beberapa moms yang merasa jadi susah untuk mencapai orgasme ketika dia hamil. Itu gimana Mbak? Kalau dari segi ilmunya gimana Mbak? Kalau misalnya secara seksologi, sebenarnya pada saat kehamilan itu gairah seksual harusnya relatif lebih meningkat.
Cuma karena apalagi kondisi trimester pertama biasanya kan masih adjustment, perempuan kan hormonalnya lagi ups and down gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya ketika lagi menstruasi, banyak orang ketika menstruasi juga merasa terangsangnya lebih mudah kan gitu. Cuma karena lagi mens kan payudara sakit, perut sakit, punggung sakit gitu. Nah ketika hamil kan juga begitu, apalagi trimester pertama gitu. Nanti abis itu baru mulai adjustment. Nah biasanya penyesuaian-penyesuaian ini membuat kita juga merasa nggak nyaman. Apalagi perubahan tubuh yang kita tiba-tiba, kok aku kayak gendut kemana-mana gitu, ya mau gimana ya gitu. Meskipun makanan dijaga, olahraga juga iya gitu, sampai pilates, tapi ya kadang-kadang kita nggak bisa ngontrol lemak-lemak itu kan. Jadi kita coba jaga ketidaknyamanan itu, misalnya kayak gini, aku hari ini nggak nyaman banget makan ini gitu ya, aku udah cari tahu ini mau makan apa. Jadi cobalah lakukan sesuatu lebih aware terhadap tubuh, apa yang membuat kita nyaman dan tidak nyaman gitu ya. Mungkin setelah mandi, setelah kita merasa lebih baik, terus kita tetap merasa aduh aku kok ngerasa gendutan. Nah biasanya ini nih efektif. Pada saat kita ngerasa tidak menarik gitu ya, mintalah pasangan kita untuk mengusap gitu, misalnya usap-usap dong perut aku, atau misalnya payudaraku gitu, atau punggungku gitu, karena aku lagi merasa nggak menarik banget nih gitu, I feel so not attracted. Nah sebenarnya biarpun gairah seksual lagi tinggi, tapi kalau kita lagi merasa nggak menarik itu drop loh dorongan seksualnya, gairahnya tinggi secara biologis, karena pikiran kita ngerasa aduh I'm so not attractive, I'm so pregnant, baru muntah-muntah gitu. Aduh mual banget gitu, terus tidur juga lagi nggak enak, nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan gitu ya, terus mesti gimana gitu. Nah biasanya pada saat kita merasa tidak atraktif, bilang gitu, sayang sentuh dong saya, peluk saya dong, saya lagi merasa nggak menarik gitu. Itu akan membuat laki dia minta perlindungan saya. Nah biasanya usaha laki akan lebih besar, kita juga jadi merasa atraktif automatically pada saat itu. Yang penting confide in our husband. Jadi ketika kita ngerasa kita sedang tidak nyaman, justru datang ke dia dan minta kenyamanan itu dari dia, sehingga kita juga jadi lebih mesra lagi gitu otomatis, Mbak. Dia kita dapat mesranya, egonya juga dapat lah untuk laki-laki. Jadi kayak semua menang. Semua menang. Right, win-win solution. Oke, ini masih seputar seks, Mbak. Jadi ada yang ngalamin kalau aku pernah baca di sebuah artikel, katanya salah satu racunnya pernikahan adalah porn. Tapi ada juga yang bilang porn itu bisa membantu kita untuk mencapai fantasi seksual yang sama-sama menyenangkan pasangan. Itu gimana sih, Mbak? Kalau dari kacamata Mbak Zoya gimana? Jadi gini ya, secara seksologi, pornografi itu akan kira-kira menghijack kenikmatan, keintiman di dalam hubungan seksual. Karena meskipun Anda sudah menikah, please jangan pernah nonton pornografi, karena pornografi membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita. Sayang kok di situ warnanya pink, kenapa kamu coklat? Yang di situ kok sekian menit, kenapa kamu cuma segini? Jadi kalau ingin belajar seks edukasi ya, cobalah beberapa buku-buku, jangan Kama Sutra. Kama Sutra itu akan membuat kalian lebih terintimidasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya sebaiknya coba pada saat, apalagi pada saat lagi hamil gitu ya, pada saat lagi hamil terus nonton pornografi, waduh, itu malah lebih nggak ideal lagi untuk kesehatan emosi si ibu dan kesehatan emosi dari si pasangan. Gitu. Jadi jangan pernah menonton pornografi. Yang bisa adalah kalian mencoba, kan sekarang banyak majalah dan segala macam yang kalau saya browsing aja juga saya dapat kok gaya-gaya posisi hubungan seksual. Nah, yang bisa kamu lihat dari posisi hubungan seksual itu langsung aja Anda coba, kita bulan ini kita coba satu gaya baru. Jadi misalnya kan missionary position udah biasa, ya kan sendokan itu udah biasa. Nah, selalu ada satu gaya baru yang dicoba. Berhasil apa enggaknya nggak apa-apa, tapi bisa ngobrol gitu loh. Bisa asik gitu sama-sama berdua. Kira-kira kayak begitu. Jadi jangan pernah nonton pornografi ya. Pornografi itu memboikot keintiman di dalam rumah tangga. Mau nonton berdua sekalipun please jangan. Gitu. Nonton berdua pun jangan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya jangan ada hidup dengan pornografi itu susah gitu. Membuat kita tuh jadi punya standar yang sebenarnya nggak real gitu, nggak realistis sama sekali gitu.
Ya benar, karena itu semuanya gitu. Manipulasi ya Mbak ya di dalam film itu. Apalagi buat moms di sana yang suka banget nonton film 50 Shades of Grey gitu. Aduh, itu penyimpangan perilaku seksual, moms. Itu lama banget terapinya, bener deh. Kebetulan aja di film itu dia jatuh cinta, dia mau nurut. Coba kalau aslinya. Lama, susah, mam. Malah mungkin juga bisa nggak berubah ya sebenarnya. Iya, sebenarnya sulit untuk berubah. Lagi hamil pun terus tiba-tiba minta BDSM. Waduh, tuh ribet banget deh urusannya. Sama hukum juga kan jadinya. Terus gimana kalau menghadapi kenyataan suami masih suka curi-curi untuk nonton yang seperti itu, Mbak, nonton video porno atau sejenisnya? Gimana kita cara sebagai pasangan untuk kasih tahu keberatan kita dan gimana cara biar dia nggak lagi seperti itu? Paling bagus juga. Ini kita bisa menggunakan teknik yang asertif. Kayak misalnya bertanya, sayang aku ngerasa sedih ketika tahu kamu tuh nonton gitu ya. Apa sih yang bisa dipenuhin gitu ya. Karena gini, semua laki-laki butuh me time. Me time itu kan laki-laki bisa loh melakukan masturbasi tanpa pornografi gitu ya. Misalnya gini, yang kamu kan bisa bayangin gitu. Misalnya, Anda bisa ngebantunya paling simpel apa? Kita coba deh gitu ya. Kita berdua akan jadi bintang film gitu ya. Nah, skenario apa yang akan kita lakukan kalau kita berdua bisa bikin film porno? Ini andai-andai, saya nggak mau menyarankan Anda bikin film porno, of course ya. Tapi coba Anda dan suami merancang skenario film porno yang kalian berdua adalah bintangnya. Nah itu laki suka tuh. Dan secara otomatis Anda memasukkan diri Anda sebagai perempuan ke dalam fantasi seksualnya dia. Asik kan tuh, itu nggak bisa ganggu-gugat tuh. Jadi kayak menggabungkan dua hal yang disenangi ya. Gitu. Terus dia gitu juga bisa mengatakan, aku tuh paling suka kalau dilakukan kayak begini. Nah, ketika dia juga dengar, istri saya nafsu juga ya keinginannya sama saya ya. Dia berencanakan kalau bikin film porno dia mau begini-begini sama saya. Gitu kan. Itu akan meningkatkan hasrat seksnya. Jadi kalau kamu mau perlu waktu untuk masturbasi silakan yang gitu, tapi jangan nonton film porno lagi dan coba bayangin fantasi yang ini gitu. Itu seru banget tuh. Jadi membantu kita juga nggak terlalu timid gitu ya, nggak terlalu malu-malu, risih lah apa untuk terkoneksi secara sensual dengan pasangan kita. Jadi ya itu solusi yang sebenarnya paling gampang untuk dijadiin itu ya, iya. Pertanyaannya banyak banget, tapi waktu kita udah kurang lebih 4 menit lagi nih Mbak. Jadi mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita closing. Mbak, bagaimana kalau hubungan itu hanya sebuah kompromi setelah terjadi perselingkuhan? Mungkin maksudnya ini adalah kayak kita bersedia untuk melakukan hubungan intim setelah ada perselingkuhan. Aku juga kurang ngerti deh. Ini maksudnya gimana? Apakah mungkin seks itu sebagai manifestasi kita untuk mengikat pasangan atau gimana, nggak ngerti dia, Mbak. Ya. Nah ini benar banget Mbak. Kita banyak ya seringkali kita menggunakan seks untuk bisa mengikat pasangan ya, melakukan senggama dan sebagainya. Nah inilah yang saya katakan tadi, seks itu penting tapi bukan segalanya. Kalau misalnya Anda perlu waktu untuk mengatasi rasa sakit hati Anda, menata hati dulu, ambillah waktu untuk menata hati. Kalau perlu berkonsultasi sebenarnya ya, ketika berkonseling Anda kan jadi dikasih waktu dan timeline gitu, saya mesti ngapain gitu ya, secara realistis bukan abstrak gitu ya. Terus tadi bagi yang merasa saya nggak rela kalau suami saya masturbasi sendiri, oke, gitu ya. Nah pilihan Anda apa gitu untuk membuat kehidupan seks itu lebih nyaman gitu. Nah kalau me time, kalau Anda nggak rela suami Anda masturbasi sendiri gitu ya, padahal Anda juga bisa masturbasi sendiri ya, apa pilihan Anda gitu untuk kehidupan seks yang sehat? Yang jelas tidak boleh hidup dalam pornografi gitu ya, berdua sekalipun. Nah kalau udah ngerasa apalagi sudah ada perselingkuhan dan sebagainya, lebih baik konseling aja deh berdua gitu, untuk bisa sama-sama menyembuhkan luka ya Mbak. Kompleks soalnya itu. Tapi bisa coba lihat di YouTube saya. Kalau misalnya bisa lihat YouTube, bisa udah memperbaiki ya bagus gitu. Kalau enggak, coba deh cari bantuan deh untuk berkonsultasi ke marital counselor ya. Jadi pihak ketiga yang benar-benar netral ya, bukan keluarga, bukan temannya, salah satu darinya. Jangan bertua juga. Nggak bisa. Apalagi itu sih Mbak, sebaiknya jangan ya kayaknya. Mbak Zoya, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Waktu kita sudah habis. Ini mungkin pertanyaannya nggak semua terjawab, tapi semoga udah bisa menjawab sebagian besar. Ya.
Udah diusahain ya Mbak Ira ya. Udah dirangkum dan dipadatkan ini Mbak. Oke, terima kasih Mbak Zoya. Semoga kita bisa ketemu lagi di IG Live selanjutnya. Amin. Sehat-sehat selalu ya Mbak. Terima kasih. Sama, salam sehat. Makasih malam. Oke, terima kasih Maps untuk mengikuti IG Live hari ini. Terima kasih. Do you want to dance?